أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada malam hari ini, yaitu kita menyambung daripada manaqib atau riwayat hidup daripada salah seorang waliullah yang sudah kita kenal, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, hubungan kami dengan Sayyid Ali bin Umar bin Syekh di atas saudara se-Islam. Ada percemburuan yang bagus. Kami sering memutalahi kitab-kitab. Ada percampuran yang bagus. Kami sering-sering memutalahi kitab-kitab yang penuh berkah dan membacanya siang dan malam. Terkadang ia membaca bagi kami dan kami dalam perjalanan, sehingga sampai waktu malam kami masih mutalahi ilmu-ilmu. Jadi kemuliaan seseorang itu dinilai di isi kehidupannya itu. Apabila kehidupan seseorang itu selalu di dalam ibadat, selalu di dalam kebaikan, maka berarti seseorang itu mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Adapun masalah umur itu nomor 2, nomor 1 itu dinilai di isinya itu. Mereka para aulia-aulia, para orang-orang saleh, hidup mereka itu selalu diisi dengan kebaikan, ilmu dan ibadat. Mereka tidak mencari kawan kecuali kawan yang akan meningkatkan hubungan mereka kepada Allah. Mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan kecuali pekerjaan itu yang menyebabkan meningkatnya hubungan kecintaan mereka kepada Allah. Mereka tidak keluar kecuali keluar rumahnya untuk menambah kedekatan diri mereka kepada Allah. Orang-orang yang selalu menghubungkan dirinya kepada Allah, itulah orang-orang yang dikatakan dekat dengan Allah. Orang-orang yang selalu hidupnya bersandarkan kepada Allah, berharapkan kepada Allah apapun, dan selalu menambah hubungan erat kepada Allah dengan cara ibadat, dengan cara ilmu. Mereka itulah yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan mendapatkan keberkahan, kemuliaan, keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat contoh Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau berhubungan dengan seseorang
yaitu selalu di dalam kebaikan. Beliau menceritakan hubungan beliau dengan seorang yang wali, yang saleh, Al-Imam Al-Habib Ali bin Umar bin Syekh. Ujar Habib Abdullah Haddad, kami berkumpulnya, berkawannya dengan Habib Ali bin Umar bin Syekh itu selalu di dalam kebaikan dan selalu di dalam urusan ilmu. Kadang-kadang Habib Ali itu membaca kitab, kadang-kadang kami dalam perjalanan, di dalam duduk, di dalam istirahat, itu selalu yang dibicarakan yaitu masalah ilmu-ilmu agama, dan yang dilaksanakan adalah masalah kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Dan berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, persaudaraanku dan hubunganku dengan Sayyid Ali bin Abdullah bin Ahmad Al-Aidarus adalah persaudaraan yang satu dan pergaulan yang penuh berkah di masa ia bermukim di Tarim. Dan terus-terusan yang demikian itu dapat tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia berada di luar kota Tarim pun kami selalu tulis surat menyurat satu sama lain. Karena orang Bahari itu kan gak ada telepon, gak ada HP, gak ada. Jadi menjalin hubungan baik itu melalui surat menyurat. Jadi kadang-kadang nyisirin aku hubungan non Habib Ali bin Abdullah tadi itu sudah Habib Ali yang bin Abdullah Al-Idrus itu keluar, artinya pindah dari Tarim, kami tetap menjalin hubungan itu melalui surat menyurat. Dan terjadinya persaudaraan kami dengannya ketika kami berjumpa di sisi kubur Al-Baqih Al-Muqaddam. Karena aku dengannya setiap malam Jumat kami berziarah ke kubur Al-Baqih Al-Muqaddam. Kemudian kami kembali pulang bersama-sama menuju Zawiyatul Hajirah. Dan kami mutalaah kitab sama-sama. Masalah ilmu agama yang berberkat di malam-malam yang panjang. Jadi pertemuanku jar Habib Abdullah Haddad dengan Habib Ali tadi bin Abdullah Al-Aidarus itu sewaktu kami biasa taimbai bersama ziarah di Zambal, di dekat atau di samping Al-Imam Al-Habib Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sesudah kami dati ziarah itu, kami menuju Zawiyatul Hajirah, yaitu untuk sama-sama mempelajari ilmu-ilmu agama dengan membaca kitab-kitab. Nah, jadi hubungan orang itu, hubungan orang-orang soleh itu dengan yang lainnya itu menyebabkan dekatnya, eratnya, baiknya karena ada sebab kebaikannya. Nah, orang-orang saleh itu mereka itu kada mau mendekati kecuali ada unsur kebaikan yang dinilai Allah sebagai ibadah. Nah, jadi kita semestinya kayak itu juga. Kalau kita hendak berhubung dengan orang, maka kita jangan melihat keduniaannya. Kalau kita menilai orang, kalau kita mendekat kepada orang, kalau kita bakawan lawan orang, nang kita nilai, kita mendekat, kita bakawan lawan orangnya itu karena kita menilai keistimewaan, kelebihan dunianya, maka itu akan berujung kepada samsara dan kepada sakit hati.
Karena kalau nang kita perhatikan, kita unting, kita tuju, kita maksud, kita berhubungan dengan orang itu karena maksud kebanggaan dunianya atau kelebihan dunianya, sifatnya dunia itu berubah. Di dalam perubahan pasti ada perubahan perasaan. Asalnya baik, itu bisa berubah menjadi kada baik. Kenapa? Karena hati itu cintanya bukan kepada sesuatu yang abadi, tapi cintanya kepada sesuatu yang berubah, yaitu dunia. Nah, jadi kalau kita hendak berhubung, berkawan, berteman dengan siapapun dan orang manapun dari bangsa apapun dan golongan apapun, nang kita perhatikan itu kebaikannya. Kenapa jadi bakawan si Ano? Karena ini itu ahli ibadah. Kenapa kita bakawan itu? Karena itu lebih rajin daripada aku menuntut ilmunya. Kenapa jadi bakawan orang Ano? Karena orangnya alim, jauh dibandingkan aku. Kenapa bakawan lawan itu? Karena pemurahnya luar biasa. Kenapa jadi baik dengan pejabat? Karena pejabatnya itu benar-benar menjalankan tugasnya dan amanahnya sesuai apa yang sudah diterimanya dalam perjanjian di atas sumpah itu. Jadi kalau kita memandang urusan dunianya, kita sakit hati jadinya bertamun atau berhubung dengan orang itu. Nah, kalau kita mencintai orang itu karena urusan kebaikannya, urusan akhiratnya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia karena ada nilai pahalanya, mencintai orang baik. Kebahagiaan akhiratnya, setiap sesuatu yang baik itu akan menyebabkan datangnya kebahagiaan di diri kita. Ujar siapa? Ujar Habib Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak ada istilah mendapat kebaikan kecuali tidak ada istilah mendapatkan kebahagiaan kecuali di dalam kebaikan. Itu kan. Nama-nama yang di atas tersebut adalah mereka yang bersahabat dengan Al-Imam Al-Haddad. Di masa bidayahnya mereka semua itu mendapatkan bagian dari wilayah Al-Kubra. Artinya mereka semua jadi wali besar yang sangat tinggi kedudukan mereka di sisi Allah dan Rasulnya. Hati mereka itu bersih daripada kotoran-kotorannya. Orang wali itu hati bersih. Orang-orang wali hati mereka itu bersih daripada hasad atau hasud, daripada kibir atau takabur, daripada hubud dunia, daripada hubul jah, hubul mahmadah, segala macam kejahatan-kejahatan itu kosong di hatinya orang-orang aulia itu. Bersih hati-hati orang aulia itu. Jadi kita itu walaupun ilmu banyak, ibadat hebat pulang, tapi hati masih kotoran, yang hati itu masih banyak, itu kada akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kada akan mendapatkan keistimewaan di sisi Allah. Hati itu yang perlu. Nah, adanya hati yang bersih itu, kita mendapatkan kebersihan dalam hati itu sesudah kita mencintai sesuatu yang baik-baik, khususnya kepada Allah dan Rasulullah. Kalaunya hati kita sudah cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia-aulia Allah, itu penyakit-penyakit itu akan hilang. Makanya coba kita melihat, kita melihat orang tuh alim, ahli ibadat, tapi nya lawan orang-orang wali, lawan orang-orang soleh itu acuh-acuh aja dah, ada peduli. Itu ada sifat kibirnya tuh ada. Rasa ibadatnya haram, rasa alimnya ada, rasa pintarnya ada. Kada bersih hati. Kebersihan hati itu sesudah kita mendapatkan perasaan cinta kepada Zat yang maha bersih, yaitu Allah. Sesudah kita merasakan kecintaan kepada Rasulullah,
sesudah kita mendapatkan perasaan cinta kepada orang-orang soleh. Itu pembersih hati yang paling cepat, pembersih hati yang paling hebat adalah membawa diri kita atau membawa hati kita cinta kepada mereka itu. Nah, kayak apa kita hendak dapat cintanya kepada orang-orang soleh? Pelajarilah, bacalah sejarah-sejarah mereka. Dengan kita melihat, mendengar kemuliaan dan keistimewaan mereka, di situ ada kena hati tertarik, senangnya, cinta ngarannya. Kemudian pulang kita mempelajari kepribadian Rasulullah, akhlak Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, puji-pujian kepada Rasulullah. Di situ ada timbul nyaman, ramai, asik. Itu berarti sudah ada perasaan cinta kepada Rasulullah. Kemudian kepada Allah, kita mempelajari kebesaran, kemuliaan, keistimewaan Allah, lalu kita jalankan di dalam pandangan dan pendengaran dan perasaan kita dengan kebesaran dan kekuasaan dan keistimewaan Allah yang kita pelajari tadi. Kita jalankan perasaan kita dengan pandangan. Nah, apa yang sudah kita pelajari masalah kebesaran Allah, kekuasaan Allah, itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Itu jalannya. Ada bisa cinta orang itu kecuali melihat kemuliaan, keistimewaan seseorang itu. Makanya setiap para nabi itu ada diberikan mukjizat. Setiap para aulia ada diberikan karamat. Setiap para orang-orang yang saleh ada diberikan maunah. Apa rahasianya Allah memberikan kepada mereka? Pertama, menunjukkan kebenaran terhadap apa-apa yang dibawa oleh mereka itu. Dan kedua, untuk menarik kepada orang lain, supaya orang lain mendapatkan keberkahan dari Allah sebab mereka. Supaya yang lain mendapatkan kecintaan dari Allah sebab mereka. Coba lihat sejarah Nabi Musa. Makanya Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada nabi-nabi itu, kepada rasul-rasul itu tergantung apa yang dikagumi oleh masyarakat di zaman itu. Misal zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa itu yang paling diistimewakan orang, yang paling dibanggakan orang, dihibatakan orang, yaitu siapa ahli menyihir. Siapa yang paling ahli menyihir, itu paling hebat. Oleh karena itu Allah memberikan tongkat kepada Nabi Musa untuk mengalahkan para penyihir-penyihir yang ada waktu itu. Jadi supaya orang terbawa. Jadi apa hikmahnya? Rahasianya Allah memberikan mukjizat kepada para nabi, para aulia, para nabi, para rasul. Kalau para aulia karamat, itu pertama untuk menunjukkan kebenaran atas diri mereka dan apa-apa yang dibawa mereka itu. Dan kedua, untuk menarik daya tarik untuk membawa orang kepada jalan-jalan kebaikan. Makanya boleh dibuka karamat, boleh dibuka kelebihan itu sewaktu orang sudah mulai kada perhatian lagi dan lengah dan kada percaya, dibuka untuk menarik kembali mereka itu. Apakah para aulia itu mereka menghendaki supaya orang hormat, memuliakan? Bukan kepada dirinya, bukan kepada pribadinya ada, tapi untuk menarik orang, untuk keselamatan orang juga itu tersebut, dan untuk kebahagiaan orang itu tersebut, mendekatkan kepada Allah. Jadi aulia-aulia itu, nah ini kita cinta kepada aulia itu mendapat kemuliaan juga karena. Jadi kita bagus cinta dengan orang-orang soleh, orang-orang wali itu. Yang sekadar belajar aja, jangan sekadar mengaji, jangan sekadar beribadat, jangan terhenti di situ. Jangan mentang sudah misalnya malam sama malaman beribadat, mengaji siang malam, wah asa hebat, baca kitab lancar, wah asa mulia. Jangan sampai di situ. Kita disuruh datang ke sana, ke situ, kemana aja ada orang-orang soleh, kita datangi, kita pelajari bagaimana cara hidup beliau, bagaimana akhlak beliau, apa-apa kelebihan beliau. Untuk apa? Semua itu untuk mendapatkan perasaan cinta dari Allah terhadap beliau, supaya kita mendapatkan keberuntungan dari
Dan mereka mengerti akan hal Imam Al-Habib Abdullah Haddad yang melebihi atas mereka itu, mereka sering berkumpul dan mengata bagi mereka itu oleh Sayyidina Ali bin Abdullah al-Idrus sebelum kedatangan Imam Al-Haddad di majelis itu. Kalau orang alim memuji orang alim lain itu tambah mulianya. Kadang-kadang nafsu itu berbeda. Kadang-kadang mantang-mantang sudah berilmu, berat memuji orang. Padahal di saat itu kemajuan di dalam kedekatan kepada Allah. Jadi kalau orang alim mencintai orang alim, kalau orang alim mencintai orang alim, memuliakan orang alim, itu akan bertambah terus. Apa-apa yang diberikan Allah kepadanya. Ini coba lihat perjalanan hidup Sidin. Masing-masing kawan-kawan Habib Abdullah Al-Haddad tadi, sahabat-sahabat Habib Abdullah Haddad memuji kemuliaan dan keistimewaan Habib Abdullah Haddad. Itu adabnya orang dahulu, caranya orang dahulu. Puji-pujian, gak ada yang menghina-hinaan ada. Kalau orang pintar menghina, kalau orang pintar itu kan ada orang pada baik. Kalau kita hendak melihat orang baik, orang itu mulutnya, untungnya ketujuh memuji orang, akhlaknya ketujuh menghargai orang, itu orang baik. Orang baik itu, kalau orang itu baik, itu selalu melihat kebaikan orang dan selalu melihat keaiban dirinya. Idza ahabballahu 'abdan, ada hadis Nabi bilang, apabila Allah Ta'ala mencintai seseorang itu, Allah Ta'ala akan menutupi, melihat Allah Ta'ala akan menjadikan hati mereka itu, yaitu terbuka. Allah Ta'ala akan menjadikan hati mereka itu dengan pandangan terbuka segala kebaikan terhadap orang lain dan kejahatan terhadap dirinya sendiri. Memandang orang itu dengan kebaikan, memandang dirinya dengan kejahatan. Apabila Allah sudah hendak, apabila Allah mencintai seseorang itu, tanda orang dicintai Allah, orang itu untungnya ketujuh muji orang, kelakuannya ketujuh menghargai orang. Padahal ini banyak, padahal misalnya orangnya tuh juga hebat juga, tapi cara orang itu kayak itu. Ingat dahulu guru-guru kita di mana, di Matapura, di mana pun. Kita melihat apabila sudah muridnya itu sudah berilmu, apalagi sudah mengajar, sudah, nah, guru tuh kadang-kadang menghormati, memuliakan dia. Kalau kita biasa kadang-kadang gengsi, itu karena murid kita, karena orang di bawah kita. Lalu, yang kita lihat cuma kehinaan terhadap orang, kemuliaan diri kita, lalu kita akan jadi orang yang dicintai Allah. Orang dicintai Allah itu justru mereka memandang dirinya menghina, kemuliaan pandangan mereka itu kepada orang lain. Dan sebelum kedatangannya Imam Abdul Haddad majlis itu, ya ulai in raditum aw sakhattum akhadha sabiqata alaina wa qaza biha sayyid Abdullah Al-Haddad. Artinya, wahai antum-antum yang hadir di sini, ketahuilah uli kalian, suka atau tidak, telah mengambil dan mendahului atas kita uli al-Imam Al-Haddad pada semua kebaikan dan asrar-asrar, beruntung dengannya Imam Al-Haddad. Jar Habib Ali nih, jar kawan Sayyidina, kawan Habib Abdullah Haddad nih. Apabila Habib Abdullah Haddad hendak masuk ke majelis, hendak masuk ke suatu tempat, Habib Ali ini datang sudah berdahulu saja. Ujar Sayyidina berucap lawan nang la ilaha tadi. Wahai nang hadir sebelah ta'amin. Suka kada suka, suka kada suka, kalian sabadataan bahwa tidak mengambil dan mendahului kita ini, kita kada mengambil dan kada mendahului atas kita ini mendapatkan kebaikan dan sir-sir dari rahasia-rahasia dari Allah, kecuali Habib Abdullah Haddad dahulu.
Jadi memang orangnya sudah diistimewakan Allah berdahulu. Jadi kayak apapun orang, kayak apapun kawan sidin, samanya lawan sidin, tetap sidin yang diberi Allah kelebihan daripada itu. Itu urusan Allah Ta'ala, memberi kemuliaan dan kehinaan itu urusan Allah Ta'ala. Jadi kalau awal kita, kalau misalnya kita lah, ya aku hari sama, tapi besok ulah nih tuh dapat aku lagi. Ibarat aku meniru kalau aku aja hari ini tuh dapat aku nih tuh, itu kan dapatan lagi sekolah, itu meniru aja lagi sekolah meniru kalau aku aja, pada pendapatan, dapat aku, pada tahannya loh aku. Tapi orang yang diberi Allah kemuliaan, Allah memberi kemuliaan launinya. Buktinya Allah memberikan kemuliaan itu, didatangkan Allah kebaikan-kebaikan lawan inya itu, dan kebaikan-kebaikan orang melihat inya itu pula. Berarti seorang jangan mendatangkan kebaikan, sebab jangan menyebabkan orang baik, seorang anak bini seorang aja kada baik. Berarti kita harus mengakui kebaikan orang itu yang diberikan Allah kepada orang itu. Nah, jadi mereka itu memuji kemuliaan dari Abdul Haddad itu. Adalah kitab-kitab yang menyebutkan bahwasanya mereka itu mempelajari padanya, menunjukkan atas ihwal mereka itu bersama Allah Ta'ala pada ilmu fiqih dan kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Mereka pun juga mempelajarinya, dan juga pada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Athaillah Al-Askandari, di antaranya Syarah Hikam, ilmu tasawuf lah, ilmu tasawuf sesuai aja bang lah. Kalau orang membaca kitab tasawuf itu, kalau orang kada pernah menjalani masalah perjalanan di tasawuf itu, orang itu kada sanikmat orang yang pernah menjelasakan itu. Kayak misalnya, kamu baca kitab pintar, membaca kitab cerdas, bisa misalnya, baris-barisnya bagus, maknanya artinya pas, menjelaskan bagus. Tapi kamu kada pernah menjalani masalah ridho, kada pernah kamu jalani di perasaan kamu. Masalah tawakal kada pernah menjalani, masalah ikhlas kada pernah terjadi. Itu kada akan mendatangkan apa ngalita, kada akan berikit di hati orang apa-apa yang kada bicara. Karena hikam nang itu je guru dulu itu di sini tukang kisah namanya. Kalau orang makanya banyak kerja yang bisa membaca kitab nang hebat-hebat, nang kanda-kanda, nang gana-gana, itu banyak kerja. Cuma kadang-kadang orang itu berpikir menjalani kada sudah secaranya itu. Karena kabarnya hebat, tapi isinya itu tergantung kepada orangnya. Makanya orang-orang di dahulu, misalnya ada nih rumah-rumah orang hebat sampai wah ini nah aja. Kayak di mana? Di Gresik. Itu ada tuh di Gresik, di Solo, di Bangil. Itu ada di rumah-rumah orang-orang saleh tuh. Di rumah habaib-habaib nang tua-tua bahari itu ada diadakan itu ngarnya raha. Diada tuh. Dibaca apa nih kitab dibaca? Bukhari Ihya. Itu dibaca yang kayak kita membaca Yasin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Untuk apa itu? Untuk tabarruk. Untuk mengambil berkat dan untuk menghidupkan jangan suasana. Tapi kalau untuk menjelaskan caranya, itu orang-orang yang sudah mendapatkan kayak itu keduanya hanya. Itu secara anunya telah diguru dulu kayak itu. Ibnu Abdul Haddad mempelajari
makanya ini sudah apa yang dibaca orang itu sudah dalam perjalanan hidup orang. Kalau orang yang mempelajari perjalanan, orang yang membicarakan masalah perjalanan hidup orang, nyaman orang. Dan bisa menarik orang. Apa-apa yang dibacanya itu orang tertarik. Orang terbawa hati. Kenapa? Ini berjalan. Ini berjalan. Ikam tulisannya ke Banjar. Ikam sekadar berkisah aja Banjar itu. Dudukan kita sini. Jarkam ke Banjar itu. Di Banjar tuh rame. Jalannya ke sini, ke sini, ke sini. Ikam berdiam di sini aja. Ikam tahu. Ikam mengerti arti Banjar kayak gini. Tapi Ikam berdiam aja. Mau lah orang tuh sampai ke Banjar. Mau lah sampai ke Banjar. Tidak mau. Nah, kalau Ikam misalnya berkisah tapi sambil berjalan. Ikam namanya isi motor, penyupir. Lalu ada orang kamu buat. Masuk-masuk ya kan. Kita ke Banjar. Karena di Banjar kayak gini, sambil berjalan Ikam sampai ke jalannya. Sampai karena Ikam sudah berjalan. Ikam berjalan dan orang-orang yang beserta Ikam ini terumpat berjalan. Karena Ikam berkisah itu sambil berjalan. Tapi kalau orang yang berkisah itu kada pernah menjalani akan itu, ya sekadar rame, bagus saja Pak, bagus saja, dapat pahala dan sekadar rame, berbeda dengan orang yang berjalan di situ. Berbeda dengan orang situ. Makanya kadang-kadang lah orang belajar tak? Orang belajar itu tergantung kepada gurunya. Tergantung kepada gurunya. Pertama gurunya dulu. Kalau gurunya orang hebat, kalau gurunya orang memang hebat, wah itu kita apa aja udah. Jangan mandang kitabnya. Ya Ruhai dari waktu itu guru melajari kitab Jurmiyah. Nah, sini kan sudah Jurmiyah sudah di luar otak sih deh. Sini baca kitab Harat. Jurmiyah itu hafal. Lalu sini melajari Jurmiyah. Kepada yang lain, kepada yang orang-orang hanya belajar nahwu. Sini umpat duduk di situ. Lalu ada yang lain nih Pak Wiyah lawan guru ya. Guru anu tuh aku nih aja sini umpat duduk lawan kita nih. Padahal yang baca kan kitab Jurmiyah nih Nasidin sudah paham banget itu, maka aku nih coba. Uja guru si I-nya itu kada mikirakan kitabnya, pokoknya apa yang aku baca diumpatinya. Ya arwah aku dahulu. Aku jadi kitab apapun yang dibaca guru tuh tetap aku umpatin. Kenapa? Karena gurunya orang yang hebat. Setiap orang yang hebat, apapun yang dibicarakannya pasti mengandung sesuatu yang hebat. Itu gantung. Habis soal tanggul dari. Habis soal tanggul dari sini habis soal tanggul. Sidin bernasihat kada tertib benar kayak di hurang ahli itu ada. Karena sini kada penceramah. Sini ada bicara, ada ahli ceramah, maksudnya kada sebagai tukang ceramah, sini tukang doa, misalnya. Tapi sewaktu-waktu kadang-kadang sini ada berdiri. Kalau orang berceramah ini kadang bicarakan masalah kelebihan bakti daun ibu bapak, kelebihan sembahyang 5 waktu berjamaah. Dan dosa orang yang durhakan ibu bapak, dosa orang meninggal sembahyang, sidin kan berdiri. Tapi kalau sudah sin berpandir, sudah sin berpidato, sudah ceramah, walau kata-katanya sederhana, tapi terbawa hati orang itu. Menangiskan orang. Nah, jadi makanya tergantung kepada orangnya itu. Kada tergantung kepada kitabnya. Ada. Kitabnya perlu juga kita perhatikan. Tapi orangnya yang membaca itu perlu. Karena bisa aja, hai guru dahulu, sidin membaca kitab Jurmiyah, tapi seluruh keterangan sidin masalah Jurmiyah itu bukan sekedar kanahu, tapi menjurus kepada tasawuf. Karena gurunya hebat. Padahal kitabnya yang dibaca kitab nahu, tapi bisa jadi keterangan nahu dan tasawuf. Karena gurunya hebat.
Tapi ada orang nang, ada juga kayak kita nih, misalnya baca kitab nang tasawuf nang tinggi-tinggi nang kanda-kanda nang gana-gana itu Ustaz. Ternyata kita itu merasakan apa-apa nang hebat di dalam situ rasa kita. Sedangkan nang kejelikan-kejelikan itu asa menasehati orang. Nah, berarti kita belajar mempelajari ilmu tasawuf tapi kita dalam kesesatan. Batin kita nih. Jadi gurunya dulu perlu diperhatikan. Ini masalah hati dan roh ini, masalah roh perasaan atau hati ini tergantung kepada seseorang yang kita dekati. Seseorang yang kita dekati. Terbawanya roh dan hati ini tergantung kepada seseorang yang kita dekati. Biar berdiam aja sih, ya. Dari bilang Habib Abdul Qadir Segaf dahulu bilang Habib Abdul Qadir Segaf Jeddah kan dia mana aja dia aja. Tapi nang berdiam nih wali berdiam ini orang arif billah, nah, dudukan tuh khusyuk berataan ingat lawan Tuhan masing-masing mengatakan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nang diilangi ini, nang dihadapi ini orang-orang nang sambungan lawan Allahnya luar biasa kuat. Nah, Abdul Haddad tadi kan. Ini ianya gurunya dulu, lihat gurunya. Masalah kitabnya tuh bagus. Belajar kitab apa ke kitab apa ke kita. Tapi lihat gurunya dulu. Apalagi mana misalnya nang dipelajari kitabnya nang gana-gana nang ahli-ahli nang gana-gana nang tinggi-tinggi itu gurunya paham baca kitab bisa, tapi kada pernah tahu cara-cara perasaan maka itu kan lalu ngalih ya. Itu jangan ibarat orang itu potongannya harat tapi dalamnya isinya tong kosong nyaring bunyinya ya. Nah, jadi ini untuk kita lah, untuk kita. Jadi belajar noto ilmi, nah, belajar apa namanya tadi, ikam, kemudian ilmu apa, ihya Imam Ghazali. Kalau tasawuf yang sudah disusun yang ditulis oleh Imam Ghazali itu kada diragukan lagi. Nah, ujar siapa tuh? Ujar Habib Abdul Haddad jangan ada salah. Ujar Habib Abdul Haddad juga. Kalau kita hendak mempelajari ilmu tasawuf, maka ambillah apa-apa yang sudah disusun dan dikarang oleh Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali setiap beliau menyusun akan kitab tasawuf, beliau kada memfokuskan kepada itu tasawuf saja, tapi diawali sidin dengan masalah syariat, masalah dohir, ibadah dohir, maksiat dohir, ibadah dohir, hanya karena urusan ke hati. Jadi bagus memang tersusun mujur. Makanya di antara perkataan ada salah seorang aulia berkata, seandainya Allah Ta'ala kada menurunkan Al-Quran, tapi kitab Imam Ghazali Ihya ada, maka orang akan mendapatkan keselamatan dari Allah dengan sebab mengikut atau berpegang kepada kitab itu tersebut. Tapi mustahil Pak ada kitab kada ada Quran itu mustahil. Cuma artinya itu daripada hebatnya kitab itu. Nah gitu hebatnya Abdul Haddad lah. Dan ada yang Haddad itu gemar mempelajari kalam Syekh Ibnu Fat dan memutalaah kitab-kitab panakib Sadah Abi Ali Ba'alawi. Dan Imam Al-Haddad itu sering keluar ke lembah-lembah dan berjalan keliling-keliling gunung. Dia di sekitar kota Tarim. Abdul Haddad itu di samping ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu hakikat yang dipelajari beliau, ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu hakikat,
rajin juga sidin membaca manakib orang-orang saleh terdahulu, orang-orang wali-wali terdahulu. Dan sidin ketujuh berjalan ke lembah-lembah dan keliling gunung sekitar kota Tarim. Kan di sana itu banyak tuh lembah. Kota Tarim sudah. Jalan sini orang-orang aulia itu kadang-kadang berjalan ke hutan-hutan, ke gunung-gunung supaya hendak menambah perasaan kekagumannya kepada Allah. Karena kan alam ini pertunjukan dari kebesaran Allah. Semakin banyak nang dilihat, nang didengar, nang dirasa, maka semakin luas hati untuk mengkagumi kebesaran dan kekuasaan Allah. Kayak kita juga itulah. Kayak kita tak melihat, tahu kita bahwa orang itu bisa berulah wadai sampai 5 macam. Oh itu ahli ya berulah wadai. Ada nasi kongnya, oh itu bisa 10 macam. Oh hebat lagi. Ada lagi nasi kong itu bisa 50 macam. Oh berarti hebat lagi daripada itu. Nah, kalau kita sekadar melihat mendengar ada-ada aja, ya kita sudah membesarkan kekuasaan Allah. Tapi kalau semakin banyak, ini orang-orang hati-hati, orang-orang baik, itulah. Makanya mereka itu berjalan adalah menambah keimanan, menambah kecintaan, menambah kekagumannya kepada Allah. Karena alam semesta ini menjadi bahan zikir mereka kepada Allah. Menjadi bahan adalah yaitu hubungan percintaan mereka kepada Allah. Ya, mereka tuh udah cinta, orang-orang saleh itu cinta lawan Allah sudah, memuliakan kepada Allah sudah, istimewa kepada Allah sudah, melihat, mendengar yang aneh-aneh lebih hebat, lebih banyak lagi, makin baik, makin sayang, makin cinta. Ujar Habib Abdullah Ad-Haddad, awaddu an anfaridallah li ajli laddatil unsi bihi. Awaddu an anfaridallah li ajli laddatil unsi bihi. Artinya aku suka menyendiri karena angin merasakan ledatnya bermunajat kepada Allah. Nah, ya Allah. Aku Habib Abdul Haddad suka menyendiri karena angin merasakan ledatnya bermunajat kepada Allah. Bermunajat itu berhadap maksudnya perasaan beliau tuh kepada Allah. Kan angin tuh nyaman ngelak. Nyaman gak ada angin tuh ada. Nah, maulah angin nang nyaman tuh siapa? Allah lah. Angin kan nyaman. Setiap kita tuh duduk, anginnya nang sepoi-sepoi kena, makin nyaman. Makin daras angin, makin nyaman perasaan kita. Nah, orang-orang soleh, orang-orang wali itu mereka bukan merasakan nyamannya, bukan sekedar merasakan nyamannya itu angin, tapi mereka membesarkan, mengagungkan. Di waktu merasakan nikmatnya itu angin, mereka lebih mengagungkan, lebih mengagungkan, lebih mendekatkan mereka kepada Allah. Kenapa? Senikmat ini angin ciptaan Allah. Sehebatnya ini angin, nikmatnya ini angin ciptaan Allah. Aku merasakan ini nikmat, aku merasakan ini nyaman, aku merasakan ini tenang. Ini adalah perbuatan Allah. Luar biasa Allah hebatnya, luar biasa Allah sayangnya, luar biasa Allah cintanya. Baiknya menyamani aku, menyamani aku dengan menjadikan ini angin. Lalu menambah kecintaan orang itu kepada Allah, menambah kedekatan kepada Allah, menambah kekaguman orang itu kepada Allah. Hasil daripada menikmati apa-apa yang dilihat, dirasa mereka itu. Jadi itulah agar kita telah. Kemudian adalah perhatian ketuhanan yang sempurna yang memeliharanya. Yang Allah lebih perhatian lagi kepada Allah. Kenapa? Karena
Nang dirasa ini adalah perhatian dari Allah. Nang dirasakan itu perhatian dari Allah. Contohnya telah nanti aja lah contohkan. Ini perasaan bang. Kayak orang mengaji itulah. Orang menyair kah? Orang mengaji Quran kah? Ini ada 3 itu kan raminya tuh. Asiknya tuh. Nah, ada asiknya karena lagunya. Ada asyik karena maknanya. Ada asyik karena nang dihubunginya. Jadi lain-lain tuh. Oh ini mengasidah mengaji. Oh pina khusyuk, pina ramik. Karena nya asyik dengan lagunya tadi. Karamian lagunya tadi, keasikan dengan nyamannya, raminya lagu tadi. Lalu ini bersemangat benar nah. Rami benar lagunya. Aku nyembokan kasidah ini asal nyaman benar apa? Lagunya bagus benar aja. Nyaman benar. Itu asyik karena lagu. Tapi ada juga orang asyik dengan makna. Tapi ada juga asyik dengan isi kepada, atau kayak kasidah tak? Ada orang itu asyik dengan lagunya, ada asyik dengan maknanya, ada asyik dengan Rasulullahnya. Nang diuji, nang disanjung dalam kasidah itu. Jadi ada yang berhadap hatinya kepada lagunya, ada yang berhadap kepada mikiran maknanya, ada yang berhadap kepada Rasulullahnya. Nah, kayak itu juga orang sembahyang lah. Kayak itu juga orang sembahyang. Orang sembahyang, orang baca Quran tuh itu kita. Orang sembahyang, orang baca Quran tak. Ada yang raminya perasaannya karena lagunya. Ada yang rami nyaman hatinya karena menikmati lagunya. Nyaman hatinya karena tenangnya ibadat. Ada rami karena hubungannya kepada Allah. Ini Quran adalah kalamullah. Ibadat ini adalah hubungan untuk menyambung kebaikan kepada Allah. Ya, ini masing-masing tergantung hati masing-masing lah. Nah, Habib Abdullah Haddad sidin merasakan apa-apa yang didapatkan, apa-apa yang dilihat sidin. Apa-apa yang dilihat sidin, apa-apa yang dirasakan sidin. Itu bukan merasakan nyamannya itu nikmat, tapi merasakan nikmatnya atau nyamannya yang memberi hubungan atau perasaan kepada yang memberikan nikmat itu. Dan ia telah memberikan kesiapan oleh Allah Ta'ala guna mendapatkan sepaling tinggi derajat yang nampak pada pandangan orang-orang arif billah kepadanya. Dan mereka-mereka yang arif billah tersebut selalu mengagungkan al-Imam al-Haddad. Makanya tadi, kalau kita hendak mendapatkan tambahan kemuliaan dari Allah, bisa-bisalah memuliakan orang. Jangan terbiasa mentinggalkan orang dengan ucapan maupun dengan tingkah laku. Keuntungannya orang nama muji orang nama istimewakan orang itu dengan ucapan atau dengan kelakuan, itu keuntungannya akan bertambah kemuliaan seseorang itu sendiri. Kan misalnya, aku mujikan si Anu jako si Anu itu hebat, si Anu itu mulia. Kanjang lah parut kamu puji itu. Kada apa-apa kan? Tapi aku nama muji ini bang, bertambah disayangi Allah, bertambah dicintai Allah, bertambah diperhatikan Allah dengan kebaikan. Kenapa? Karena ini orang nama muji itu makhluk, berarti menghargai ciptaan Allah. Nah, di situ jadi nang ditambahi Tuhan tadi. Kalau ikan misalnya, pun ikannya kada dapat kan? Tapi makanya, nah di sini kadang-kadang kita salah. Bahasa berat memuji orang tuh, asal ada nyaman muji orang, asal ngalih muji orang, asal kada pantas muji orang. Tertipu kita dengan perasaan-perasaan itu tertipu. Padahal yang bagus itu yang menguntungkan kita yang memuji orang, kita muliakan orang. Bukan kita yang hendak minta pujian. Ada ini kada muji orang kada hendak, memuliakan orang kada mau, mengistimewakan orang indah.
Tapi dicari supaya dipuji orang, supaya diistimewakan orang, supaya dimuliakan orang. Itu yang dicari, puji orang kan mau. Kita diistimewakan orang, kita kan dapat apa-apa. Kita dimuliakan orang, disanjung orang, dipuji orang. Kita kan dapat apa-apa. Tapi sewaktu kita memuji orang, kita nang dapat. Kenapa jadi kita dapat? Karena kita menghargai apa-apa yang diciptakan Allah. Maka Allah akan menghargai kita juga dengan bertambahnya kemuliaan, keistimewaan kita. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa yang bagus itu memuji bukan hendak dipuji, maka kita berusaha untuk memuji supaya ada hasil. Orang-orang aulia itu masing-masing berpujian. Adalah salah seorang gurunya dan memujinya dan mendahulukannya atas yang lainnya. Adalah salah seorang gurunya minal arifin, mengajarinya dari sejak kecil setelah mereka keluar, yakni kawan-kawan Imam Haddad di masa kecil ia belajar Al-Quran dan gurunya tadi menahannya untuk duduk dan menaikkannya ke atas ranjang. Lalu gurunya mengatakan marhaban bi syekhil jamaah au sayyidil jamaah. Guru nama memuji. Artinya selamat datang dengan pemuka para jamaah. Gurunya memuji. Orang nah hebat dipuji oleh nah hebat juga. Kalau kita hendak melihat kehebatan orang, lihat orang-orang nah hebat tuh kayak pemandangan orang-orang itu. Oh, hebat, memuliakan semua. Berarti orang itu hebat. Karena hati mereka itu bukan dengan nafsu menilai orang-orang hebat itu. Orang-orang yang hebat, orang-orang saleh itu penilaian mereka bukan dengan nafsu kayak kita, tapi penilaian mereka dengan ilmu yang datang dari Allah, nur yang diberikan Allah di hati mereka. Makanya penilaian mereka itu adalah penilaian yang bersumber dari nilaian dari Allah. Jadi kalau kita hendak tahu nangkai orang hebat, nangkai orang mulia, nangkai orang semua, lihat apakah orang itu ada dihargai orang-orang yang baik, yang soleh, yang mulia. Apabila mereka itu dihargai oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan di dalam perilaku mereka dan dihargai oleh orang-orang yang dihargai Allah, berarti mereka asli kemuliaan itu dari Allah. Dan orang itu memang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Buktinya perilakunya dengan perilaku yang mulia, dan orang mulia pun umpat memuliakan, mengistimewakan. Itu tanda-tandanya. Meriwayatkan Syekh Muhammad bin Zain bin Samit, ia pernah mendengar salah seorang arif mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita, selalu menjauhkan segala kejahatan kepada kita zahir dan batin, selalu mengabulkan hajat dan akhir. Berkat Habib Abdullah bin Haddad, berkat Rasulullah SAW, berkat Habib Abdullah Haddad, berkat guru-guru kita dan orang-orang saleh yang lainnya. Rasulkan wal adad Nabi Al-Fatihah. Ini bidan syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna alhamdulillah ala kulli ahli nar. Nas'aluka hubbaka wa qawli amin wa qawlina wa ilaika Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rizqana fahmna salamaka ala kulli shay'in wa ghnina bil 'ilmi wa qina bil 'ilmi wa zayyina taqwa jamina bil 'afwi wa sallim rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.